Pikiran adalah sumber dari segala pengalaman. Segala yang kita rasakan, baik itu kebahagiaan maupun penderitaan, bermula dari arus batin yang tidak terlihat. Walau tidak kasat mata, pikiran memiliki kekuatan yang mampu membangun dunia batin yang damai atau justru menyalakan api yang membakar diri sendiri. Karena itu Buddha mengingatkan bahwa segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Ketika pikiran damai, dunia di sekeliling kita ikut menjadi tenang. Namun ketika pikiran kacau, dunia tampak gelap dan menekan. Seringkali kita menganggap musuh datang dari luar, orang yang menyakiti kita, situasi yang tidak kita inginkan, atau keadaan hidup yang tampak merugikan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, musuh yang paling berbahaya justru bukan yang berada di luar diri, melainkan yang bersembunyi di dalam pikiran yang liar, tak terlatih, dan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Musuh luar hanya bisa menyentuh tubuh, tetapi musuh dalam dapat merusak kedamaian jiwa tanpa suara. Pikiran yang tidak terkendali seperti kuda liar tanpa tali kendali, ia bisa menyeret pemiliknya ke jurang penderitaan. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa pikiran yang tidak dijaga menjadi pintu terbuka bagi kekotoran batin, kemarahan, iri hati, keserakahan, dan delusi. Semuanya bermula dari momen-momen kecil ketika kita membiarkan pikiran bergerak tanpa kesadaran. Saat itulah musuh dalam mulai mengambil alih kemudi kehidupan. Namun, kabar baiknya adalah, musuh itu dapat dijinakan. Pikiran yang tadinya menjadi sumber penderitaan bisa berubah menjadi sahabat sejati yang menuntun pada kebijaksanaan. Melatih pikiran bukan hanya disiplin spiritual, tetapi juga jalan menuju kebebasan. Karena ketika pikiran tunduk pada kesadaran, kita tidak lagi menjadi tawanan dari dunia luar maupun dari diri sendiri. Berikut adalah 5 fakta menarik tentang pikiran yang patut dipelajari. Mari telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, pikiran liar melahirkan kecemasan. Kecemasan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari rangkaian pikiran yang dibiarkan melaju tanpa arah. Dalam ajaran Buddha, pikiran diibaratkan sebagai monyet yang melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Tidak pernah diam, selalu berpindah, dan mudah terpengaruh oleh apapun yang lewat. Ketika pikiran tidak terlatih, ia cenderung mengembara ke wilayah yang belum terjadi, memproyeksikan ketakutan masa depan dan menghidupkan bayangan-bayangan yang tak memiliki keberadaan nyata. Dari sinilah kecemasan bertunas, dari imajinasi yang diberi energi oleh ketidaksadaran. Pikiran liar menciptakan dunia di dalam diri yang lebih menakutkan daripada dunia nyata. Ia memutar ulang skenario buruk, membesarkan kemungkinan negatif, dan membangun narasi penderitaan yang sebenarnya lahir dari delusi batin. Buddha mengajarkan bahwa delusi, moha, adalah akar penderitaan, dan kecemasan merupakan salah satu manifestasi paling halus dari delusi itu. Ketika kita tidak mampu melihat realitas sebagaimana adanya, kita terjebak dalam realitas buatan pikiran sendiri. Dunia luar mungkin tenang, tetapi dunia batin bergolak hebat. Kecemasan tumbuh subur ketika kita kehilangan kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada momen saat ini. Pikiran yang bergerak tanpa pengawasan akan berkelana ke masa depan, mencoba mengendalikan hal-hal yang belum terjadi. Padahal, masa depan adalah ruang kosong yang belum memiliki bentuk. Hanya pikiran liar yang memberi warna pada kehampaannya. Ajaran Buddha menekankan pentingnya tinggal dalam momen saat ini. Karena hanya disinilah hidup berlangsung, hanya disinilah kebenaran dapat disentuh. Ketika pikiran sadar terhadap momen kini, kecemasan kehilangan bahan bakarnya. Melatih sati, kesadaran, adalah langkah pertama untuk kembali merebut kendali atas batin. Ketika kita menarik napas dengan sadar, memperhatikan sensasi tubuh, atau mengamati pikiran yang muncul tanpa mengikutinya, pikiran liar mulai melambat. Kesadaran bekerja seperti jangkar yang menahan kita dari terseret arus hayalan batin.
Dengan latihan yang konsisten, kecemasan tidak lagi memegang kekuasaan sepenuhnya. Ia mulai terlihat apa adanya, sekadar konstruksi pikiran yang muncul dan lenyap. Pikiran yang tenang adalah pondasi dari hati yang bebas dari rasa takut. Ketika kita belajar mengenali setiap gejolak pikiran bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai fenomena batin yang muncul karena sebab dan kondisi, kita tak lagi diperbudak oleh kecemasan. Kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan datang dari mengubah dunia luar, tetapi dari menata dunia dalam. Inilah inti dari ajaran Buddha, membebaskan diri dari penderitaan dengan memahami pikiran. Dan ketika pikiran tidak lagi liar, hati akhirnya menemukan rumahnya, keheningan yang jernih, damai, dan tak tergoyahkan. Kedua, pikiran tak terkendali menyuburkan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia berakar dari sebuah bisikan halus dalam pikiran, seringkali begitu lembut hingga kita tak sadar telah mengikutinya. Pikiran yang berkata sekali ini saja, atau tidak apa-apa, hanya sebentar, tampak sepele, namun justru disitulah benihnya ditanam. Dalam ajaran Buddha, setiap tindakan, ucapan, dan pikiran membentuk karma. Satu pikiran kecil yang tidak dijaga dapat menjadi pintu masuk bagi pola yang terus berulang. Ketika pikiran kehilangan kendali, kebiasaan buruk menemukan ruang untuk tumbuh, menguat, dan akhirnya menguasai keseharian kita. Pikiran yang tidak terlatih seperti tanah subur yang tidak dijaga. Benih apapun bisa tumbuh di sana, baik atau buruk. Jika tanha, keinginan tak terbatas, dan awijja, ketidaktahuan, jatuh ke tanah itu, akar-akar kebiasaan buruk akan menancap dalam. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dorongan internal yang kita perturutkan tanpa kebijaksanaan. Ketika keinginan tidak disadari, ia mencari jalan untuk mendapatkan kepuasan sesaat, meski harus mengorbankan kedamaian jangka panjang. Dan disitulah kebiasaan buruk menemukan rumahnya. Pikiran yang tak terkendali tidak hanya menciptakan satu kebiasaan, tetapi menciptakan pola. Segala sesuatu yang diulang menjadi jalan yang semakin mudah dilalui. Seperti aliran air yang mengikis batu secara perlahan, dorongan kecil yang terus dituruti membentuk aliran baru dalam batin. Kita mulai melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, tanpa menyadari bagaimana hal itu dimulai. Inilah yang disebut dalam Buddhisme sebagai sanhara, bentuk-bentuk mental yang muncul dari kebiasaan masa lalu. Selama pikiran tidak diawasi, sanhara akan terus mendorong kita melakukan tindakan yang sama, meski kita tahu itu tidak bermanfaat. Kesadaran adalah penjaga pintu batin yang menentukan apakah sebuah dorongan boleh masuk atau dibiarkan lewat. Tanpa penjaga, pintu itu selalu terbuka. Apapun bisa masuk, termasuk dorongan-dorongan yang merusak. Namun ketika sati hadir, kita mampu melihat dorongan itu sebelum berubah menjadi tindakan. Kita mulai mengenali pola-pola halus. Bagaimana keinginan muncul, bagaimana ia berbisik, bagaimana ia mencoba membenarkan dirinya. Dengan melihatnya jelas, kita memiliki pilihan, bukan lagi dikendalikan oleh impuls, tetapi memilih untuk berhenti. Inilah momen ketika kebiasaan buruk mulai kehilangan kekuatannya. Perubahan besar tidak lahir dari keputusan besar, melainkan dari momen kecil saat pikiran diajak kembali sadar. Buddha mengajarkan bahwa mengubah diri dimulai dari memperhatikan satu momen batin. Saat kita menyadari dorongan sebelum bergerak, saat itu pula kita sedang memutus roda kebiasaan buruk. Setiap kali kita menolak mengikuti pikiran impulsif, kita menciptakan jejak karma baru, jejak yang membawa ke arah kebebasan, bukan belenggu. Dengan demikian, perubahan sejati tidak terjadi dalam sekejap, tetapi dalam kesetiaan kecil pada kesadaran sehari-hari. Perumpamaannya seperti ini,
Bayangkan seseorang membawa sebotol tinta hitam dan berjalan di dalam rumah putih tanpa menyadarinya. Setiap tetes tinta yang jatuh tampak kecil dan tak berarti. Namun setelah berjalan lama, lantai itu sepenuhnya ternoda. Pikiran tak terkendali adalah botol tinta. Kebiasaan buruk adalah noda yang lama-kelamaan menutupi rumah batin. Jika kita sadar sejak tetes pertama, kita bisa segera membersihkannya. Tetapi jika kita membiarkan pikiran berjalan tanpa perhatian, suatu hari kita terkejut melihat seluruh ruang batin dipenuhi noda yang kita buat sendiri. Kesadaran adalah langkah untuk menghentikan tetes tinta itu, bahkan sebelum jatuh. Dengan memahami ini, kita mulai mengerti bahwa setiap kebiasaan buruk memiliki akar, pikiran yang tidak dijaga. Dan hanya dengan melatih pikiranlah akar itu dapat dicabut, sehingga batin kembali jernih, bersih, dan mampu menumbuhkan kebajikan yang membawa kedamaian sejati. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, pikiran menentukan kualitas keputusan. Setiap keputusan yang kita buat lahir dari kondisi batin pada saat itu. Ketika pikiran dipenuhi kabut emosi, ketakutan, atau dorongan instan, pandangan kita tentang kenyataan menjadi terdistorsi. Kita tidak lagi melihat situasi sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana pikiran yang gelisah menafsirkannya. Dalam keadaan seperti ini, keputusan sering muncul sebagai reaksi, bukan sebagai respons yang bijaksana. Ajaran Buddha menekankan bahwa pikiran yang keruh adalah akar dari tindakan yang tidak bermanfaat, dan tindakan-tindakan itulah yang menanam bibit penderitaan di masa depan. Batin yang jernih memungkinkan kebijaksanaan untuk menyala, seperti cahaya yang menembus air bening. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan sesuatu yang muncul ketika pikiran benar-benar tenang, diam, dan melihat realitas tanpa penilaian. Saat pikiran jernih, kita mampu melihat sebab dan akibat dari setiap pilihan dengan lebih jelas. Kita melihat bukan hanya manfaat jangka pendek, tetapi juga konsekuensi jangka panjang yang mungkin tidak terlihat ketika pikiran dipenuhi nafsu, kemarahan, atau ketidaktahuan. Dengan kata lain, kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas pikiran yang melahirkannya. Dalam ajaran Buddha, keputusan yang benar disebut sama sangkapa, niat yang selaras dengan kebijaksanaan, welas asih, dan ketenangan batin. Niat ini tidak muncul dari tekanan eksternal, melainkan dari pikiran yang memahami hakikat dunia, bahwa segala sesuatu tidak kekal, bahwa tindakan membawa akibat, dan bahwa reaksi emosional hanya memperpanjang penderitaan. Ketika pikiran memahami prinsip-prinsip ini, keputusan yang diambil selalu lebih lembut, lebih jernih, dan lebih membebaskan. Kita tidak lagi memilih berdasarkan ego, melainkan berdasarkan pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar bermanfaat. Melalui meditasi dan pengamatan diri, kita belajar mengenali bagaimana keputusan muncul dari batin. Kita melihat pola-pola halus, bagaimana kemarahan mendorong kita berkata kasar, bagaimana keserakahan membisikkan kita untuk mengambil lebih dari yang dibutuhkan, bagaimana ketakutan membuat kita menghindari tanggung jawab. Kesadaran ini membawa perubahan besar, karena kita mulai menyadari bahwa keputusan buruk bukanlah takdir, tetapi hasil dari pikiran yang belum dilatih. Ketika pikiran dikendalikan,
keputusan tidak lagi muncul dari impuls, melainkan dari kedalaman batin yang stabil. Ini adalah langkah penting memutus lingkaran penderitaan yang terus berulang. Kualitas hidup seseorang adalah hasil dari kualitas keputusan yang ia buat sehari-hari. Dan kualitas keputusan itu ditentukan oleh pikiran yang melahirkannya. Jika kita ingin hidup yang lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih bebas, maka pertama-tama kita harus menjernihkan pikiran. Buddha mengajarkan bahwa ketika batin tenang seperti permukaan danau yang tidak terusik angin, ia mampu memantulkan langit dengan sempurna. Begitu pula keputusan. Ketika pikiran jernih, keputusan menjadi cerminan kebijaksanaan, bukan cerminan kegelisahan. Inilah jalan menuju kehidupan yang lebih terang, lebih terarah, dan lebih selaras dengan kebenaran. Keempat, pikiran adalah cermin diri. Pikiran adalah cermin yang memantulkan siapa diri kita pada saat ini. Apapun yang kita pikirkan secara berulang, apapun yang kita renungkan terus-menerus, perlahan membentuk karakter, cara pandang, dan respons kita terhadap dunia. Bila pikiran dipenuhi kemarahan, dunia tampak bermusuhan. Bila pikiran dipenuhi ketakutan, dunia terasa menekan. Dan bila pikiran dipenuhi kedamaian, dunia tampak lebih lembut. Ajaran Buddha menegaskan bahwa dunia yang kita lihat bukan hanya apa adanya, tetapi apa adanya pikiran yang mengamatinya. Dengan kata lain, dunia luar seringkali hanya bayangan dari dunia dalam. Ketika cermin batin keruh, kita tidak dapat melihat diri dengan jelas. Kekotoran batin, keserakahan, kebencian, delusi, menutupi permukaan cermin sehingga kita melihat bentuk diri yang terdistorsi. Dalam keadaan ini, identitas yang kita anggap sebagai aku menjadi semu. Kita menilai diri berdasarkan reaksi, emosi, dan pikiran yang berubah-ubah. Namun, ketika cermin batin dibersihkan melalui kesadaran dan meditasi, kita mulai melihat bahwa penderitaan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita memaknai dunia itu melalui pikiran yang keliru. Dalam ajaran Buddha, melihat diri dengan jernih adalah langkah fundamental menuju pencerahan. Melihat diri jernih bukan berarti menghakimi diri, tetapi menyadari bahwa segala sesuatu dalam batin bersifat muncul dan lenyap. Pikiran datang dan pergi seperti awan melintasi langit. Emosi bangkit lalu padam. Keinginan muncul kemudian berubah bentuk. Ketika kita menyadari sifat sementara dari semua itu, kita mulai memahami bahwa identitas yang kita pegang selama ini hanyalah rangkaian fenomena batin yang terus berubah. Tidak ada inti yang tetap. Tidak ada aku yang solid. Yang ada hanyalah proses. Kesadaran ini membawa kita pada kebebasan batin yang mendalam. Ketika kita sadar bahwa pikiran hanyalah cermin, bukan diri sejati, kita berhenti terjebak dalam pikiran itu. Kita tidak lagi melekat pada emosi, tidak lagi membiarkan luka lama mendefinisikan masa kini, dan tidak lagi terperangkap dalam narasi negatif yang diciptakan oleh pikiran yang keruh. Kita mulai menyadari bahwa penderitaan banyak berasal dari cermin batin yang tidak pernah kita bersihkan. Dan ketika cermin dibersihkan, cahaya kebijaksanaan memantul dengan sendirinya. Dalam praktik meditasi, kita belajar mengamati pikiran layaknya seseorang mengamati bayangan di cermin. Kita melihat pikiran datang dan pergi tanpa menolaknya, tanpa mengikutinya, tanpa menyebutnya sebagai aku atau milikku. Lama-kelamaan, kita mulai merasakan jarak antara pengamat dan pikiran yang diamati. Pada titik inilah seseorang mulai menyentuh kedalaman ajaran Buddha, bahwa diri sejati bukan pikiran, bukan emosi, bukan cerita, tetapi kesadaran yang menyaksikan semuanya. Dan ketika kesadaran ini semakin kuat, cermin batin menjadi begitu jernih hingga kita bisa melihat kebenaran, bahwa kebebasan sejati tidak dicapai dengan mengubah dunia, tetapi dengan menjernihkan pikiran yang memantulkannya. Kelima, mengendalikan pikiran adalah jalan menuju kebebasan.
Kebebasan sejati, menurut ajaran Buddha, bukanlah kebebasan melakukan apapun yang kita inginkan, melainkan kebebasan dari dorongan tak terkendali yang mendorong kita melakukan hal-hal yang akhirnya justru melukai diri sendiri. Banyak orang merasa telah bebas karena bisa mengikuti keinginannya. Padahal dalam perspektif Dharma, justru saat itulah mereka tengah diperbudak oleh keinginan. Ketika pikiran tidak dijinakkan, ia menjadi raja yang kejam, memerintah dengan impuls, ketakutan, dan kebiasaan lama. Tetapi ketika pikiran terkendali, kitalah yang memegang kendali penuh atas arah hidup, bukan pikiran yang liar. Dalam Buddhisme, kebebasan ini disebut vimutti, pembebasan batin. Pembebasan ini bukan hadiah, tetapi hasil dari pengenalan mendalam terhadap mekanisme pikiran. Kita mulai melihat bagaimana pikiran membentuk penderitaan melalui kelekatan, penolakan, dan delusi. Kita menyadari bahwa setiap kali kita mengikuti dorongan tanpa kesadaran, kita sedang memperkuat belenggu lama. Dan setiap kali kita hadir sepenuhnya dalam momen ini, belenggu itu kehilangan kekuatannya. Pikiran yang terkendali tidak berarti pikiran yang dipaksa diam, tetapi pikiran yang tidak lagi menguasai kita dengan cerita-cerita ilusifnya. Kesadaran adalah cahaya yang menuntun kita keluar dari gelapnya batin. Ketika cahaya kesadaran hadir, kita mulai melihat betapa banyak tindakan kita selama ini bukan hasil dari pilihan bebas, melainkan reaksi otomatis dari pola lama. Kemarahan muncul, dan kita langsung terpancing. Keinginan muncul, dan kita langsung mengejarnya. Ketakutan datang, dan kita langsung mundur. Tetapi ketika kesadaran menyinari pikiran, ada sedikit ruang untuk melihat sebelum bereaksi. Ruang inilah yang melahirkan kebebasan sejati. Kebebasan memilih tindakan yang membawa kedamaian, bukan penderitaan. Meditasi menjadi jembatan menuju kebebasan ini. Dalam keheningan meditasi, kita belajar menyaksikan pikiran tanpa melekat padanya. Kita melihat pikiran naik dan turun seperti gelombang, tidak stabil, tidak kekal, tidak dapat dijadikan identitas. Ketika kita tidak lagi mengidentifikasi diri dengan pikiran, kita tidak lagi menjadi korban dari pola mental lama. Keheningan batin mulai muncul, dan dari keheningan itu lahir kejernihan, welas asih, dan kedamaian mendalam. Meditasi bukan sekadar aktivitas spiritual, tetapi latihan membebaskan diri dari penjara batin. Dengan mengendalikan pikiran, kita menemukan bahwa kebebasan bukan sesuatu yang dicari di luar diri, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam. Ketika seseorang mampu mengelola emosinya, memahami dorongannya, dan tidak hanyut dalam pikiran-pikiran beracun, hidupnya menjadi lebih lapang. Rasa takut melemah, kekhawatiran surut, dan kebencian mencair. Ia tidak lagi digerakkan oleh arus dunia, tetapi berdiri kokoh di tengah gelombang kehidupan. Inilah inti dari jalan Buddha, kebebasan yang lahir dari pikiran yang sadar, jernih, dan penuh welas asih. Perumpamaannya seperti ini, bayangkan sebuah perahu kecil di tengah lautan. Bila kemudi diserahkan pada angin dan arus, perahu itu akan terseret kemanapun tanpa arah, bahkan terhantam badai. Inilah hidup ketika pikiran tidak terkendali, kita hanya mengikuti arus keinginan dan ketakutan. Namun, ketika kita memegang kemudi dengan penuh perhatian, meski laut tetap bergelombang, perahu itu bergerak dengan arah yang jelas. Kita tidak bisa mengendalikan laut, tetapi kita bisa mengendalikan kemudi. Begitu pula hidup, kita tidak bisa mengubah dunia luar sepenuhnya, tetapi dengan mengendalikan pikiran, kita dapat mengarahkan perjalanan batin menuju pantai kebebasan sejati. Dengan memahami hal ini, kita menyadari bahwa kebebasan bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus diperbarui melalui kesadaran setiap saat. Dan saat kita mampu membawa kesadaran itu ke dalam setiap langkah kehidupan, kita telah memasuki wilayah yang disebut oleh Buddha sebagai kedamaian yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya,
Musuh terbesar bukanlah orang yang menyakitimu, bukan keadaan yang menekanmu, dan bukan pula dunia yang tampak tidak memihakmu. Musuh terbesar adalah pikiran yang tidak kau kenali dan tidak kau kendalikan. Selama musuh itu dibiarkan bebas, hidup akan terus terasa berat, kacau, dan penuh reaksi. Namun ketika kau berani menghadapinya, seluruh arah hidup mulai berubah. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat ke dalam, menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari pikiran yang damai. Ketika kita berhenti menyalahkan sekitar dan mulai mengamati batin sendiri, kita akan menemukan bahwa kehidupan jauh lebih ringan daripada yang kita kira. Segala beban ternyata berasal dari cara kita memaknai peristiwa, bukan dari peristiwa itu sendiri. Mengendalikan pikiran bukanlah tugas sehari atau seminggu. Ini perjalanan seumur hidup, perjalanan kembali ke pusat diri. Namun setiap langkah kecil, setiap napas yang disadari, setiap emosi yang tidak langsung diikuti, setiap pikiran negatif yang kita lepaskan, adalah kemenangan besar. Disitulah kebebasan sejati mulai tumbuh. Dan ketika suatu hari kau menyadari bahwa pikiranmu tidak lagi berlari liar, bahwa batinmu mampu berada dalam keheningan tanpa gelisah, saat itulah kau mengerti, musuh terbesar sudah berubah menjadi sahabat terbesar. Kebahagiaan tidak lagi perlu dicari, karena ia sudah tinggal di dalam dirimu sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.